kontingen dari Fakultas Psikologi. Membeberkan fakta sebenarnya dan berkata-kata tentunya semau Anda. Bagi kami, waktu itu tidak ada. Waktu hanya buatan manusia belaka. Soal bicara, kami di sini siap sedia untuk menjaga semua rahasia. Setiap orang sudah disumpah sesuai kepercayaannya. Bisa agama, jalur hukum, atau bahkan karma. Disumpah hingga tidak dapat berdusta. Secara profesional, kami dibayar untuk menjaga semua rahasia sampai mati tentunya. Saat ini sudah sulit sekali mencari pendengar sejati. Tapi kami adalah para pendengar sejati yang menyediakan telinga, pikiran, serta hati untuk kalian semua. Hanya dengan membeli satu menu di tempat ini sebagai catatan harga terjangkau, Anda akan mendapatkan pelayanan pendengar langsung. Anda juga bisa mendapatkan ketenangan di sini. Ketenangan saat ini susah sekali dicari. Kelihatannya Anda baru pertama kali ya? Iya nih. Kira-kira smoking or no smoking? Oh, no smoking. Saya butuh ruang yang bebas aroma rokok. Silakan lewat sini, Pak. Mari Mas, silakan, silakan. Kalau di sini jangan panggil saya jenderal. Oh, baik Jenderal, maksud saya, baik Pak. Bagus. Malam ini saya jelas ingin makan nasi balat. Sudah bosan dengan makanan Eropa atau Jepang yang selalu disajikan di setiap meeting. Tentu Pak, di sini yang punya makanan asli. Masih tetap sama asli kan Pak? Ya tentu, cuma Astrid yang sanggup menandatangani kegagahan saya. Kalau sama yang lain, nanti loyo duluan. Iya kan Astrid? Astrid. Selamat datang Bro. Apa kabar? Meja sudah siap ya Bu sama Yato? Seperti biasa. Pasti ya. Yang ini sekarang lagi di mana? Kelihatannya ada yang baru. Oh, dress ulos baru ya. Cantik sekali sama ibu. Sok boleh. Kalau mau yang aman sama yang di dalam aja loh Bu. Yang ini siapa aja, Pak. Ya, selalu. Mungkin siapa
Lihat loh. Yuk. Aduh, ya ampun Jeng, sini dong. Makin cucu aja, makin awet muda kelihatannya. Orang tuh habis botox di Amerika. Oh my god, tidak ada Amerika kita dong. Kamu, bukannya kamu ada les hari ini? Paradu ada kan? Aku udah gak ngerti lagi mau nyanyi apa. Aku capek kak. Mana Paradunya? Udah, sabar. Mau minum dingin atau panas? Nanti biar Randu yang buatin kamu coklat serai ya. Randu, I'm coming soon. Paradu. Tidak. Sudah kamu udah hari ini. Tapi gak apa-apa deh. Biar kamu buat minuman spesial buat kamu. Ayo, tarik nafas. Ya begitu ya Mo. Suami saya itu selalu protes soal barang-barang yang saya beli. Katanya terlalu mahal lah, terlalu glamor lah. Padahal kamu tahu gak Mo? Tas-tas yang saya beli itu harganya tuh gak mahal-mahal banget. Dari yang kemarin, ya sebenarnya lebih mahal ya. Tapi ya beda tipis lah. Kemarin kan saya beli harganya 32. Terus yang sekarang 35. Kan beda tipis kan no? Tapi kamu no harus lihat nih. Lihat kayak dan jahitannya ini loh yang nambahin harga. Emang iya ya Bu, kelihatannya sama kayak yang kemarin. Tapi apa ya Bu yang bikin beda? Warnanya ya Bu, lebih cerah gitu Bu. Bukan, tapi payetnya loh. Payet tuh penting banget. Kemarin kan yang pas saya beli itu payetnya 3 kelompok warnanya biru, hijau, sama pink ya. Nah, kalau yang ini pink, biru, hijau. Jadi aku dominan lightnya itu hitam. Ada pecahan mutiaranya sebar di mana-mana. Di sini, sini. Jadi makin kinclong, makin segera. Dan satu hal lagi, mereka itu kerjainnya satu persatu. One by one, we happy dong. Oh Ibu, emang ribet ya ngebayanginnya. Emang ongkos ide dan kualitas yang bikin mahal. Bener gak tuh Bu? Bener loh. Dan suamiku tuh gak mau ngerti ya soal itu. Dia selalu bilang, kenapa sih harus beli dari luar? Kenapa gak beli dari dalam negeri aja? Iya bener, dia tuh gak ngerti. Kan ada yang sama bagusnya. Tapi no, kamu tahu sendiri kan, emang soal ide dan bahan kita gak kalah saingnya sama yang lain. Tapi soal penggarapannya ini loh, kebanyakan orang kita masih ngejar kuotanya aja. Karena gaji buruh masih dipatok dari seberapa banyak produk yang dihasilkan. Mereka jadi kerjainnya buru-buru. Ada yang bolong payetnya, ada yang miring lah. Pokoknya gak cocok banget lah. Mungkin iya ya buat yang nyari murah dan dapat. Tapi buat yang detail dan idealisnya saya itu kan susah no. Coba deh mereka mau ditekan sedikit untuk cepatnya. Mungkin kan no, buat jangka panjang bisa bagus juga. Iya ya saya. Bener banget. Terus Bu mau Ya pesan? terus ya no ya. Alhamdulillah. Ini memang enak sekali. Rasa jahe di dalamnya terasa match, nyambung dengan rasa jeruknya yang segar. Saya pikir nasi dicampur dengan buah dan rempah-rempah akan jadi gak karuan. Tapi ternyata memang asik. Enak.
sepertinya kamu sudah siap, Putri. Saya boleh duduk di sini, Pak? Loh. Kamu nggak apa-apa? Terus kamu nggak marah kalau kamu duduk dan ngobrol sama saya? Oh, tenang aja, Pak. Yang jauh dari kamu kok, Pak. Di sini, Pak, kami cuma ini punya layanan spesial untuk semua pelanggannya. Setiap menu makanan yang Bapak pesan, artinya Bapak juga pesan kepada ngobrol semana suka. Kalau Bapak cuma jangan ngobrol sama saya akan tetap di sini, Pak. Tapi kalau enggak, Bapak bisa agak diserahkan saya baik. Bapak tahu nggak, Pak? Kami cuma yang kaca di sini, Pak. Pak, sampai di situ. Kata senior saya ya, Pak. Kadang-kadang pembicaraan sedikit semakin dalam, sedikit rahasia, dan nggak boleh ada yang tahu. Kita bisa loh, Pak, masuk ke ruangan kerja suara itu, Pak, yang ada di sini, Pak. Yang di bawah bilik kaca, Pak. Bisa bicara apa saja. Jadi yang di depan tadi itu bukan sekedar promosi, benar-benar ada fasilitas khususnya. Oh, betul dong, Pak. Masa kami bohong? Mulai dari masalah keluarga sampai masalah negara di kafe curhat ini, Pak, semuanya dijamin aman 100%. Saya masih bingung. Bagaimana kami para pelanggan bisa tahu dan yakin bahwa rahasia kami tersimpan rapat-rapat di sini? Apa buktinya? Apa ya, Pak? Aduh, maaf, Pak. Saya masih magang. Saya belum gitu ngerti, Pak. Kayaknya sih nggak ngerti. Ya, Pak. Tapi kalau menurut saya, ya, Pak, kami curhat ini adalah bisnis kepercayaan. Mungkin Bapak akan merasakannya sendiri. Di sini, Pak, yang namanya kepercayaan itu priceless. Gak bisa dibeli dengan uang atau diganti dengan iming-iming yang lain, Pak. Kepercayaan kedua, Pak, di kafe curhat ini yang namanya nurani masih ada, Pak. Itulah harta yang paling berharga. Itulah yang kami jual di sini, Pak. Bapak tahu nggak, Pak? Reputasi kami selama 5 tahun, Pak. Cukup baik, kok, Pak. Dan saya rasa reputasi kami ini akan terus membaik. Ya, semoga aja yang kami lakukan ini berguna bagi semua ya, Pak. Gitu ya. Bagus sih. Konsepnya menarik juga gitu. Meskipun kedengarannya klise. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang ingin saya bicarakan di sini memang seharusnya dibicarakan dengan serius. Masalahnya saat ini tidak ada orang yang mau mendengarkan. Sungguh. Enak ya, kok? Ya jelas enak dong, Beb. Jelas buat kamu.
Sedangkan sekarang itu sekolah ribut banget. Banyak banget bahan yang kamu ujian. Buku pelajaran ada. Catatan tambahan ada juga. Belum lagi aku harus bagi nilai. Setiap tahun enggak standar nilai terus naik. Sebenarnya bagus sih kak kalau standar nilai dinaikin. Pemahaman materi dinaikin. Tapi sayangnya kak, guru-guru tuh cuma ngeliat hasil akhirnya doang. Padahal nih kamu menurut aku nih yang paling penting kan, kita ngerti apa enggak? Bisa ngejelasin apa enggak? Bukannya cuma nulis kata-kata sama kayak apa yang pengen guru. Kalau kayak gitu apa bedanya aku sama cetakan kak? Lagi kak, ekskul kak, banyak yang dipotong. Ekskul unggulan beneran dipapas habis karena dianggap menyita waktu. Emangnya aku gak butuh refreshing kak? Aku kan juga butuh nyalurin minat bakat aku sama teman-teman aku. Bukan cuma dengerin omongan guru kak. Aku tuh udah gak ngerti banget sama maunya dunia ini tuh apa. Udah kak, capek. Anak itu pasti dari sama itu ya. Yang baru-baru ini semakin santer berita apa? Saya yakin perlu kamu tahu Astu, negara kita ini semakin lama semakin besar ancamannya. Begitu besar hingga kita tak dapat lagi melihat. Tapi mereka tetap bergerak dengan perlahan, namun pasti. Musuh sesungguhnya yang paling mengancam itu adalah yang paling dekat dengan kita. Begitu dekat hingga kita berada di satu nafas dengan mereka. Tapi lalu tiba-tiba mereka meremas jantung kita atau membuang-buang tadi kita. Bicara besar soal terorisme, kita lupa seberapa sering kasus pemerkosaan dan pencopetan terjadi di satu tempat. Bicara besar soal ancaman bom, kita juga sering lupa di keluarga kita sendiri. Sudah berapa kali kita sering sekali mengancam satu sama lain tanpa kita sadar. Kali ini Bapak ingin bicara soal keluarga apa negara? Kelihatannya sih lebih kompleks ya Pak daripada kasus pesawat lagi tempur kemarin. Kali ini, biarpun saya tahu informasinya akan sampai di kamu, tetap saya tidak akan cerita. Sudah bosan bicara pada tataran teknis. Jadi ingatkan saya ya, Tik. Baik Pak. Semoga benar-benar santai ya Pak. Biasanya sih sesantai apapun ujung-ujungnya tetap soal tanah air. Astuti. Itu dia yang bikin saya suka berbicara dengan kamu. Kamu paham pikiran saya. Memang seringkali ketika kita ingin bicara soal tanah air, selalu saja dikaitkan dengan politik. Padahal banyak bidang-bidang lain yang harus diperhatikan juga. Seperti misalkan faktor-faktor pertahanan yang negara ini perlu. Ya. Tapi Astu, kalau kita bicara soal ancaman, sesungguhnya yang paling mengancam negara ini datang dari dalam negara ini sendiri. Berinya banyak, tumbuh dan mengakar. Itu dia kenapa kadang kita terlalu melankolis. Kemanjaan setiap orang untuk tetap bertindak sebagai pihak yang dirugikan. Seolah-olah semua orang merasa menjadi korban. Semua orang merasa menjadi yang paling. Kalau tidak menjadi korban paling menderita, dia menjadi pelaku paling utama. Menjadikan kau
Pokoknya yang paling itu tadi. Itu dia. Kenapa banyak pihak yang merasa perlu untuk mempertahankan dan mengupayakan lebih kesejahteraan. Lalu muncullah itu upaya dana dari tambahan, korupsi. Saya mulai berpikir studi. Kalau korupsi itu adalah sebagai bentuk ekonomi kreatif ya. Korupsi sebagai bentuk masyarakat kita ini lucu sekali. Sesungguhnya rasa persatuan di orang-orang di sekitar kita itu kuat. Bahkan kita memiliki rasa sense of belonging yang luar biasa. Itu dia, terhadap diri sendiri, keluarga sekitar, atau kelompok tertentu, bukannya negara. Lalu orang-orang yang membela kelompok itu mencari musuh di luar kelompok itu. Musuh bersama kadang dibuat suatu kisah, suatu fragmen tertentu sehingga kelompok-kelompok itu terlihat seperti berat, nasionalis atau patriotis. Ini ada yang tidak benar. Rasa persatuan yang kuat, tapi hanya terhadap suatu kelompok tertentu, bukannya bangsa atau negara. Saya mulai berpikir, kalau kita semua memiliki grup think, itu dia kenapa mudah sekali terjadi perpecahan. Mulai dari tawuran antar pelajar, perang suku di ujung-ujung Indonesia sana. Padahal bahasa yang kita injak, padahal bangsa kita sama, tanah yang kita injak sama, dan bendera yang kita junjung juga sama. Kalaupun iya, ada orang yang mengaku membela negaranya, mereka berebut menjadi yang paling beradu sudut pandang hingga jadi debat kursi. Sudah jelas sudut pandang berbeda kok, tetapi tetap dipaksakan. Saya beri kamu contoh. Coba kamu lihat. Warna apa kotanya? Kuning, Pak. Menurut saya hijau. Oh, iya. Hijau, Pak. Bagus itu. Harusnya memang seperti itu. Tapi belum selesai. Seharusnya ajak saya juga ke tempatku supaya kita tahu warna memang kuning dan hijau. Tapi kenyataannya terima kasih. Yang jelas, perpecahan di negara ini terjadi karena kurangnya rasa pemahaman. Seperti biasa, pemahaman yang serba setengah-setengah, tidak juru nilainya justru nihil. Memang sulit sih, karena kita tidak memiliki contoh atau panutan yang menjadi sosok standar keharmonisan, atau menjadi contoh nyata bahwa kita masih punya harapan di negeri ini. Negara kepulauan, tapi batas laut saja masih sama. Negara indah, namun rawan bencana. Tapi di tengah bencana itulah pasti kita tahu siapa lawan sesungguhnya dan siapa kawan sesungguhnya pada bencana kita sesama. You know, tas-tas yang ada di Bali sama di Lombok itu kan buatan Indonesia ya. Itu juga bagus loh, no. Dan kamu tahu, kikur rotan dan bambu bahannya tuh kuat banget. Ternyata terbuat dari rotan liar. Kita bisa dapat itu di mana aja, di seluruh
memasak. Pada dasarnya sih tidak ada rasanya dan seringkali dimakan dengan berbagai macam lauk. Menurut saya, sagu itu salah satu calon kuat dari makanan selain nasi. Karena sagu itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Mie, kue tiaw, kue-kue. Thailand saja ambil sagu dari kita. Kita itu mengekspor 55% sagu dunia. Dan 30% dari jumlah itu berasal dari Papua. Ya seluas itu kita punya ladangnya. Masa tidak dimanfaatkan dengan maksimal? Apalagi mengandung Nilai-nilai Pancasila. Apa hubungannya keluarga sama Pancasila? Jelas-jelas Pancasila ngomongin rakyat. Bagus sih kalau dilihat-lihat isinya. Tapi mana buktinya, Pak? Kata adil di Pancasila disebut 2 kali, Kak. Tapi gimana mau adil sama rakyat? Sama murid yang cuma beberapa orang aja nggak bisa. Mario yang males-malesan gak pernah dihukum. Tentang bapak yang pejabat, suka nyumbang ke sekolah. Si Wasito yang anak daerah bikin salah sedikit aja langsung kena dabrak dulu. Emang ngomong sih anaknya, tapi gak boleh gitu dong. Sekolah aja pelaksanaannya udah gak bener. Kita dididik di situ. Ya gak heran kalau Darah itu merah, begitu pula hatiku Astu. Begitu pula warna benderaku. Sesederhana itu. Orang tidak perlu kaya untuk sombong. Orang juga tidak perlu miskin untuk bisa mencuri. Ini semua soal mentalitas. Tanggap dan tranquility. Semua orang harus paham kalau semua unsur itu perlu dimiliki oleh setiap orang-orang di sini. Bukan hanya untuk orang-orang militer. Agar mereka bisa tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk diri, keluarga, serta negara. Kepemimpinan saat ini banyak salah diartikan menjadi titik komando. Padahal pemimpin yang baik bukan soal perintah, melainkan soal keterbukaan serta persuasi. Sebenarnya kita punya modal. Orang-orang kita doyan beraksi, malah cenderung terlalu doyan beraksi. Ya, mereka justrunya karena terlalu doyan beraksi itu malah lupa untuk berpikir dan berencana. Lalu muncullah itu doyan pola-pola yang reaktif, padahal seharusnya kita responsif. Tapi semua orang selalu mempertahankan kebenaran dan pendapatnya masing-masing. Padahal kita punya tenaga dan ide-ide yang cemerlang plus modal yang terpendam. Di samping itu, negara kita punya sumber daya pangan yang melimpah dan belum tuntas tergarap. Sayangnya, kita suka lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal keseragaman dan kepatuhan. Andaikan saja kita mau membuka sudut pandang, membuka cakrawala, dan menghindari prasangka. Semua bidang punya peran. semakin banyak karya-karya Indonesia dan suami saya gak akan deh ngomel-ngomel lagi. Malah dia akan beliin saya banyak banget. Terus kita tak perlu mahal-mahal impor beras. Kita manfaatkan saja yang ada. Malah kita bisa jadikan komoditi utama. Ditambah pengertian satu sama lain, pengarahan yang jelas buat generasi muda untuk ruang berkarya dan membangun karakter, memperkuat Pertahanan dan keamanan negara yang berasal dari sini dan dari sini. Ini milik kita. kita punya kesempatannya. kita punya modalnya. Kita bagian dari ini semua. Asal kita mampu, Kita bisa. bisa.
Setelahnya aku jadi berpikir, apa jangan-jangan semua masalah itu berawal dari sistem pendidikan ya? Ya, kita ambil contoh aja. Misalkan sistem pendidikan itu Mesir. Kemudian kita semua manusia adalah bahan bakunya. Ya, anggap saja kualitas terbaik dari manusia itu adalah hasil produksinya. Nah, kalau bahan bakunya sama dan mesinnya juga sudah bekerja, logikanya nih, pasti bakal ngasilin sesuatu yang itu aja kan, yang sama saja kan. Padahal ya, kalau mau kembali ke realita, manusia itu mana ada yang sama sih? Sementara mesin ini bekerja, diharapkan mampu menghasilkan produk yang sama, tetapi mempunyai tolak ukur tertentu. Apa jangan-jangan bahan bakunya yang terlalu berbeda ya? Sehingga dia minta diperlakukan secara khusus dan mempunyai mesin sendiri-sendiri. Dan kenapa mesin yang ada justru menggagalkan produk-produk terbaik mereka? Apa karena bahan bakunya yang terlalu berbeda? Atau mesinnya yang bekerja secara inkonsisten? Ya, semua produk bisa dibilang gagal, bahkan kebanyakan menyimpang. Itu semua karena setiap orang punya kehendak dan insting untuk mempertahankan eksistensi dirinya, untuk survive, termasuk beradaptasi dengan lingkungan. Dalam hal ini, bukan hanya mesin yang bergerak, tapi bahan bakunya juga menghentak. Bisa-bisa mesinnya yang rusak. Karena lagi-lagi, manusia bukan kuda yang bisa kasih kacamata terus turun. Kita beradaptasi, bereaksi terhadap lingkungan, sekecil apapun itu bentuknya. Yang disadari atau tidak disadari juga mempengaruhi lingkungan. Penting kemudian mengupgrade mesin sehingga pasti megang semua bahan baku dan kualitasnya cetar bahan. Coba aja kualitas mesin lokal dengan kualitasnya yang alam semesta. Coba aja mesin dalam negeri, kualitasnya internasional. Lebih seru tuh. Bisa nggak ya? Kak, Isti masih bingung, Kak. Bentar ya, Isti ingat dulu. Tadi kayak ngomong tentang industri, ya kan? Iya. Terus sekarang tuh ngomong tentang mesin. Benar. Terus pas tadi ngomong tentang survive. Terus apa hubungannya sama pendidikan kita, Kak? Mereka kesini tuh ngapain sih? Mau cari solusi? Tidak, kok. Mereka kesini tidak mencari solusi kok. Justru kita sendiri yang mencari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan kita. Kamu nggak tahu emang kalau klien sih pengennya numpain semuanya aja. Gitu ya, kayak. Iya. Pasti. Harinya ada berapa klien? Saya baru tapi dua-duanya bicara kembali seperti tidak ada intinya. Meskipun saya tahu sih maksudnya apa, tapi jadi khawatir aja. Saat share di sini, saya salah menyampaikan apa yang saya tangkap. Astuti hari ini baru berubah. Kalau aku sudah 4. Tapi kalau setiap mereka itu loh yang bikin setiap cerita mereka justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru buat aku. Apa? 4? Seriusan kamu dulu? Emang kamu gak pusing? Gak capek?
Aku aja nih, satu, udah capek banget. Aduh, pusing deh, Ki. Kalau kamu kan beda tuh, itu panjang betul. Kelihatannya malah udah kontrak mati tuh kamu. Amin, amin. Ya enggak juga sih Noh. Aku akhir-akhir ini cuma pengen banyak mendengarin aja. Kalau dirasa-rasa sih semuanya belum ketemu jawabannya. Disti, iya kak, kamu sendiri sudah berapa klien hari ini? Baru satu kak. Oh. Gimana? Senang sih? Hah? Betah dong kak, saya senang banget ada di sini. Semoga kamu memang betul-betul betah ya, Dik. Amin. Ya kalau kamu rasa ada beban, kamu boleh kok bagi-bagi dengan kita. Makasih ya kak. Karena banyak yang pada akhirnya tidak sanggup karena mereka mengira kerahasiaan ini mentah-mentah dipertahankan sendiri tanpa dibagi secara bijaksana. Mereka mati-matian berpikir sendiri dan mencoba menyerapnya sendiri. Dan akhirnya, boom, tak jus. Bisa gila tuh kalau nggak buru-buru keluar dari sini. Coba bayangin, nyimpan semua rahasia sendiri. Mana tahan. Iya, padahal kalau sudah di sini, seharusnya kita punya buat bayangan masalah yang kita dengar, masukkan ke dalam map, dan simpan saja di atas meja kantor. Berabe, Ci, berabe. Aduh kak, saya salah ngomong nih. Maaf ya kak, saya nggak tahu. Tidak apa-apa kok. Kita di sini kan sama-sama belajar ya. Halo, hei, apakah semua tersimpan aman hari ini? Tersimpan. Rahasia negara ada hari ini? Ada dong. Personal? Ya sudah, rapikan pakaian kalian masing-masing ya. Poluka jangan lupa dikuras. Siap ya. Oh iya, kamu ada yang mau ditanya? Iya pak, saya masih bingung. Kenapa sih bapak buka kafe curhat ini? Ya tentunya karena ini bisnis yang sangat menjanjikan. Semua berangkat dari kebutuhan. Kadang dibandingkan dengan makan, semua orang butuh kelembahan. Orang-orang Indonesia sebenarnya senang bicara. Sudah sejak lama dari zaman nenek moyang kita yang menggelar berita dengan cerita. Tapi kini sudah banyak yang tersimpan di kepala dan hati, semakin banyak juga yang perlu dibagi. Di sini mereka merasa lebih baik karena cerita dan banyak percaya akan hal itu. This is it. Polukas kami. Hati dong. Ya kok ini Apa? Ini ya kak, tempayan ajaib. Ya ini pasti tempayan ajaib nih. Katanya ya kak, saya dengar kalau kita melempar uang logam atau uang kertas ke dalamnya, kita bisa merasa lebih lega. Katanya sih gitu. Kalau menurutmu sendiri bagaimana? Tempat tips. Aneh-aneh deh kamu. Seperti ini tempat tips. Iya, Pak. Kamu sendiri melemparkan koin nggak? Iya Pak, setiap datang sama pulang saya kasih lempar koin. Kenapa? Kenapa ya? Aduh, nggak tahu Pak. Saya bingung. Kayaknya nggak enak aja kalau lempar koin. Nah, itu dia. Para klien juga begitu. Ada yang percaya 100% benda ini ajaib. Tapi ada juga yang hanya sekedar untuk memberikan gratis. Selain bicara, kita juga perlu aksi. Sesuatu yang simbolik yang menunjukkan kita bahwa telah melakukan sesuatu yang nyata. Pak, terus kenapa dinamain poluka Pak?
Ya karena memang itu namanya polukariti, alat masak asli dari Buton. Hah? Alat masak, Pak? Iya, Dari sini, Pak. Dari Indonesia. dari mana lagi? Aslinya terbuat dari kuningan sebagai penghantaran panas yang baik. Fungsinya sama seperti dadan. Caranya, air dimasukkan ke dalamnya, lalu dipanaskan. Seperti alat untuk mengukus. Nah, kalau kamu tahu rasoapi no? Kalau para pelaut seharian terbuat dari ubi kayu, kadang dilapisi minyak, ditaburi parutan kelapa dan juga bawang goreng. Enak. Apalagi kalau mereka makannya sambil minum air mineral. Ya, katanya sih makanan itu bakalan mengembang dan mengenyangkan dalam perut. Bayanginnya pokoknya endang kok. Oh gitu ya, Pak. Kok saya belum pernah dengar ya ada yang namanya poluka? Banyak juga yang baru dengar. Lucu ya, kurangnya pemahaman akan sesuatu tidak melulu buruk, tapi tetap saja berakhir tidak tepat. Banyak para klien di sini yang komentar tentang hal-hal besar di negeri ini. Komplain soal masalah pajak lah, birokrasi lah, dan lain hal sebagainya. Seperti juga keputusan pemerintah yang kurang ini itu. Tapi coba lihat yang paling dekat. Dapur saja sebagai contoh. Masih ada saja yang terlewat. Oh, ya sudah. Baik. Terima kasih ya. Semua sudah siap kan? Evaluasi sudah beres. Ah, bentar, Pak. Dikit lagi, Pak. Oh, Maaf ya sudah. Pak. Baiklah. Astuti, Iya, Pak. jangan lupa ya hasil hari ini dirangkum seperti biasa. Siap. Yatno. Apa Om? Jangan lupa buat daftar potensial dan ketenaga kerjaan dari data yang sudah ada ya. Oke Om. Lalu coba ekstrak solusi dari hasil yang ada. Distrik, Ah, iya, Pak. jangan lupa baca evaluasi 3 bulan terakhir. Kamu pasti akan terkejut dengan apa yang kita punya di negeri ini. Di sini, Pak. Ya di sini, di mana lagi? Kenapa terkejut, Pak? Rahasia negara. Bukan rahasia negara lagi. Ini sudah menjadi rahasia umum. Semua orang juga sudah tahu. Tapi banyak yang tidak peduli nih. Ada juga orang yang nggak tahu atau nggak mau tahu soal apa yang dia injek di bawah kakinya. Atau yang ada di depan matanya. Kadang-kadang semua orang tidak sadar bahwa semuanya telah ada karena mereka terlalu sibuk dengan dirinya masing-masing. Karena di sini dan di sini sudah terlalu penuh. Tugas kita adalah menyediakan tempat untuk mengosongkan atau setidaknya memberi ruang di sini dan di sini agar para klien kita dapat berpikir jernih kembali dan melihat semuanya bahwa mereka dapat melakukan untuk diri sendiri, keluarga, dan negara ini tentunya. Aduh, Pak. Kalau menurut saya agak repot ya. Tujuannya terlalu besar kalau soal negara. Kita kan di sini cuma berapa orang, Pak? 5 orang. Memangnya kita bisa apa, Pak? Jangan salah loh. Klien kita kan banyak nih ya, banyak banget. Nah, terus mereka datang ke sini, meluapkan semuanya sampai pikirannya jernih, terus kembali lagi ke masyarakat. Mereka yang pegang kendali masyarakat. Pelan-pelan, tapi pasti. Dari yang kecil. Dari yang hanya sekedar bicara sampai yang benar-benar percaya.
Maka dari itu, kita tidak boleh menyerah meskipun sedikit. Kita bisa membawa perubahan. Selama terasa nikmat, sekecil apapun, disitulah semua dimulai. Ya sudah teman-teman, semua sudah siap kan? Siap. Ingat, ini soal peluka, soal percaya. Mari kita ciptakan ruang bagi para pembawa perubahan. Sepenuh hati ya semua. Sepenuh hati. Kami datang ke kamar, kami sudah cinta. Lempar koin yang kembali, dapatkan ketenangan. Selamat berjumpa di kamar, ini kafe curhat. Kami siap membantu makan minum curhat. Selamat datang di kamar, Ini kafe curhat, kami siap membantu makan minum curhat. Inilah kamar kafe curhat. ya. Selamat datang di Kafe Curhat. Anda bisa dan siap setiap waktu. Tentunya kami juga akan menerimanya. Anda bisa bicara tanpa jeda, membeberkan fakta sebenarnya dari berkata-kata tentunya semau Anda. Secara profesional, kami dibayar untuk menjaga semua rahasia sampai mati. Tentunya saat ini sudah sangat sulit sekali untuk mencari pendengar sejati. Tapi kami adalah para pendengar terjanji yang menyediakan telinga, pikiran, serta hati untuk Anda semua. Dan terakhir jangan lupa, kita mempunyai benda ajaib yang akan menjamin kelegaan Anda. Hanya dengan melemparkan koin ke dalamnya, maka dijamin beban Anda akan sedikit terlepaskan. Anda juga bisa mendapatkan ketenangan. Saat ini ketenangan susah sekali dicari.